Perkenalkan, saya Mirakel Lebang Malik dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, kali ini merupakan materi mengenai landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Nah, dalam penyelenggaraan praktik konseling, konselor mengandalkan penggunaan sejumlah keterampilan, salah satunya yaitu kemampuan berkomunikasi. Apabila dikaitkan dengan konseling, kegagalan atau kesuksesan proses komunikasi berpengaruh besar terhadap perkembangan hubungan konselor dan konseli, serta pengembangan diri dan pengentasan permasalahan konseling. Oleh karena itu, konselor secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang keterampilan komunikasi. Pemahaman yang mendalam dapat diawali melalui pengkajian segala sesuatu tentang komunikasi dari sudut pandang filosofis. Nah, materi pertama yakni konsep umum komunikasi. Dictionary of Behavioral Science menyajikan 6 pengertian komunikasi. Keenam pengertian tersebut yaitu yang pertama, penyampaian perubahan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Kedua, penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga, pesan yang disampaikan. Yang keempat, proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Yang kelima, pengaruh satu wilayah personal pada wilayah personal yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan dengan wilayah lain. Yang keenam, pesan klien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Nah, yang kedua yaitu dasar filsafat komunikasi. Pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Beberapa alasan untuk pernyataan tersebut yaitu yang pertama, filsafat dan komunikasi berbagi prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang mau tak mau bersifat mutlak berlaku untuk pendidikan kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi adalah substantif serta regulatif bagi pendidikan. Komunikasi menopang dan mengembangkan kebebasan, pengetahuan, syarat tujuan, dan kekonsultatifan yang bersifat memfasilitasi pelaku baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang ketiga yakni komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Nah, komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut saja didasari oleh individu meskipun ada kalanya tidak disadari. Nah, menurut De Vito, dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan. Yang kelima tujuan tersebut yakni yang pertama proses belajar, yang kedua membangun hubungan, yang ketiga mempengaruhi, yang keempat bermain, dan yang kelima menolong. Nah, dari selanjutnya yakni komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, beberapa penerapan sejumlah keterampilan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan konseling yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, komunikasi vokal. Menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Dan yang ketiga, komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur,
atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Yang keempat, komunikasi sentuhan. Kategori khusus dari komunikasi tubuh yaitu komunikasi sentuhan yang merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Yang kelima, komunikasi mengambil tindakan. Berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirimkan catatan tindak lanjut kepada konseli. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.